Kita semua pasti tahu lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Nyanyi itu sangat terngiang-ngiang waktu kita kecil, dan juga lagu yang sudah menyebar di masyarakat, mungkin sudah dinyanyikan oleh para anak-anak. Namun, jika kita melihat kalau kita tidak mempunyai budaya maritim, apa yang sebenarnya terjadi? Apa mungkin sejarah kita dimainkan? Mari kita bahas di Nalar Nilur edisi Sejarah yang Hilang. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, saya ingin disclaimer dulu bahwa kalau konten ini sebenarnya tidak ada tujuan buruk atau tujuan yang negatif. Bahkan aku juga belum mendapatkan action dari pembuatan video ini. Namun alangkah baiknya mari kita sama-sama untuk bisa merdeka dalam pikiran. Karena kemerdekaan 45 itu hanya merdeka secara fisik, bukan pikiran kita. Ternyata di peta kuno itu ditandain yang warna emas, biru, dan merah. Merah kota penting, biru kota biasa-biasa saja, dan Jepara dan lain-lain itu Ternate Tidore tuh. Bagaimana jika sebenarnya kalau kita ini sebenarnya adalah singa di tengah para domba? Namun kita tidak sadar kalau kita itu sebenarnya adalah singa. Kita bisa saja dibilang kalau kita juga adalah domba, atau mungkin kita di bawah kasta domba. Tujuannya ya karena pertama adalah mereka ingin aman, mereka ingin hidup dengan nikmat. Tentunya jika ada singa, ya mereka mungkin tidak bisa hidup aman, mereka tidak bisa untuk bisa saling seperti sekarang lah bahasanya. Jadi ya jangan ada yang sadar kalau kita ini adalah singa. Nah, karena itulah ya video ini dibuat. Jadi agar kita sadar jati diri kita, bangsa kita itu seharusnya seperti ini. Karena itu bisa saja sebuah sejarah atau juga sebuah histori itu dihilangkan. Karena gini, yang penting itu adalah menurut saya Pak Presiden memenuhi janjinya ketika awal dulu di 2000 masih periode 1 akan mewujudkan Poros Maritim Dunia, akan mewujudkan Nawacita. Kalau kita baca Nawacita itu kan membangun kekuatan pertahanan dua samudra. Oke. Nah, ya sepertinya pemerintah sudah sadar bagaimana kalau sebenarnya kita itu adalah sebuah bangsa maritim yang luar biasa. Bangsa maritim yang dulu kita mungkin yang hidupin dunia ini. Namun dengan adanya bangsa kolonialisme, ya kita itu benar-benar dilupakan dan dibelokkan sejarah-sejarahnya. Dan kita sadar dengan hal itu, makanya belanja alutsista atau anggaran militer kita itu adalah anggaran militer dengan 3 tahun berturut-turut APBD terbesar itu ke militer. Pendidikan itu jauh di bawah, tapi ke militer. Belanja Prabowo itu banyak. Dan tujuannya juga menjadikan kita ini sebagai bangsa maritim. Namun kalau kita menjadi bangsa maritim, mungkin akan banyak emang kita siapa? Ya banyak yang percaya kalau sebenarnya kita ini adalah bangsa yang benar-benar luar biasa. Kita bangsa besar. Ya kalau kita belajar di sekolah, kalau kita belajar hanya sekedar sejarah aja ya mungkin kita hanya tahu bahwa asal mula Indonesia ini dari abad 4.
Kutai Kartanegara. Tapi banyak para sejarawan dan juga hipotesa lain itu percaya kalau sebenarnya ada hal yang jauh luar biasa sebelum abad 4 atau sebelum Kutai yang tercatat itu yang tidak dimasukkan. Kalau kita melihat bagaimana kalau sebuah bangsa kolonialisme itu bisa menghilangkan sejarah, kita bisa saja melihat sejarah dari Filipina. Ya, jika kalian cari di Wikipedia dan juga masuk ke dalam pendidikan di sekolah mereka itu, ya sejarah mereka dimulai dari datangnya bangsa Spanyol. Jadi sejarahnya yang sebelum bangsa Spanyol ya dihilangkan. Mungkin itu sih salah satu gambaran kenapa gue bilang ya kita salah satu korban dari masyarakat Nusantara adalah salah satu korban dari penghilangan atau pencucian sejarah. Dan ya kita ini adalah bangsa maritim teman-teman, dimana role model dari kapal Jong Cina itu sumbernya dari Indonesia. Indonesia punya kapal yang jauh lebih besar, yang jauh lebih hebat yang kita punya. Itu galangan-galangan Indonesia. Bahkan jika kita bisa melihat atau menjumpai orang yang segenetik, yang memang jelas-jelas sudah banyak ilmuwan yang mengatakan kalau di Madagaskar itu banyak sekali keturunan dari Indonesia, genetiknya yang sama. Kenapa kita masih ragu kalau sebenarnya kita di bangsa maritim yang sudah jauh mengembara dari dulu? Kenapa kita masih mencoba untuk tidak menyangkal atau lainnya ketika kita ini adalah bangsa yang besar? Ya, mungkin kita ini adalah singa. Ya, aku masih percaya kalau kita ini adalah sebenarnya singa, namun dibuat seperti domba. Atau makan lebih indah daripada domba, supaya domba-dombanya aman, gak ada yang makan. Dan ya kita sebenarnya udah harus bisa berubah. Aku awalnya ingin membuat ini video ini per bab, tapi kayaknya aku nggak mau ngangkat gitu. Biarin aku jadikan ini 2 bab yang jelas, pertama dengan yang kedua ini. Tapi ini agak panjang, jadi kalau nunggu mana bertiganya, nggak, cuma 2 bab. Dan ya tidak panjang-panjang kali juga, karena buat apa video panjang kalau tidak begitu banyak suka. Tapi kita kembali ke pembahasan sejarah yang hilang tadi. Juga sudah banyak yang bercerita atau juga kalian sudah dengar dari banyak sumber lainnya kalau ya di Tanjung Pengharapan di ini itu udah ada bukti-bukti artefak bahwa orang-orang Indonesia itu udah pernah sampai duluan ke sana sebelum bangsa Eropa datang ke kita. Dan ya, jika salah satu kota di Indonesia saja sudah diketahui namanya pada saat Nabi Muhammad, yaitu Kota Barus yang ada di Indonesia, itu Nabi Muhammad tahu karena kapur satu-satunya cuma ada di Barus. Produksi kapur waktu itu kapur Barus. Dan jadi kenapa kita masih menyangkal juga? Dan ada banyak lagi. Kalau kita bahas mengenai sejarah-sejarah kayak negeri Sabah ini segala macam, sepertinya itu masih terlalu kompleks atau agak sedikit mengada-ngada. Namun inilah salah satu yang harus kita bisa saling teliti, bahwa kebenaran itu bagaimana. Kenapa? Karena jika dimasukkan dengan sisipan-sisipan seperti ini, Atlantis, negeri ini segala macam, kalian akan mengira bahwa cerita sejarah nenek moyang kita di bangsa pelaut itu masih mitos juga. Padahal ya ini ada sisipan-sisipan tadi untuk mempermudah dari gambaran mereka yang udah mereka tetapkan setelah mereka lepas dari kita, dari gejolak yang terjadi di Eropa pada waktu itu. Ya mereka sudah menetapkan mereka melakukan ekspedisi besar-besaran mencari rempah-rempah, dan ya sisanya ya mungkin
tidak begitu banyak yang bisa dibedakan atau yang bisa dijelasin lagi dari sejarah yang udah kita baca. Karena juga gak mungkin sejarah itu dilenyapkan seutuh-utuhnya. Pasti ada juga yang diikutin atau diagendakan itu memang benar-benar dari yang asli, cuman kan dipelintir, dibengkokkan, dibelokkan. Nah itu dia tadi, bahwa apakah sejarah kita ini benar-benar dibengkokkan, tapi bukannya sekedar dibengkokkan tapi juga dihilangkan supaya nggak sadar nih singanya, supaya nggak ngom. Jadi jika kita masih pemain bola kita, atau mungkin kalian adalah pemain sepak bola atau menjadi pemain sepak bola, ketika kalian menjadi melawan tim yang luar negeri dari Eropa sudah ciut duluan, ya salah. Tolong kasih dia aura singanya bagaimana, karena kita ngebahas tentang ideologi bangsa ini. Kita adalah singa. Karena itu Bung Karno sangat-sangat membenci imperialisme dan juga sangat membenci Barat, karena dia tahu. Dan ingatlah pesan yang selalu dikatakan oleh Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-kali lupakan sejarah, karena Bung Karno butuh dengan beberapa sejarah yang benar untuk membersihkan namanya. Saya Hamdan. See you next time.